Jadi sebenarnya setelah mereka nempatin rumah itu, memang hampir setiap pagi Amang Togar ini datang ke rumah sewa itu Nadia untuk ngingetin kami, jangan lupa sisain makanan buat aku ya, nanti siang aku ambil. Dia selalu bilang kayak gitu. Abis bilang itu dia langsung lanjut tuh, entah dia ke ladang, entah dia pulang kayak gitu. Pokoknya dia nggak nunggu masakannya itu matang, pokoknya dia langsung ninggalin kami. Jadi Olive, si Wawa sama beberapa teman yang memang tugas masak pun ya selalu nyisain makanan di piring terpisah ya kan. Terus makanan itu ditaruh di meja makan, ditutup sama mereka pakai tudung saji. Tapi sampai malam Nadia itu si Amang Togar nggak pernah datang ngambil makanan itu, dan ujung-ujungnya makanannya jadi sering basi, kebuang gitu aja. Nanti udah kayak gitu tuh udah nggak diambil ya, besok pagi si Amang Togar datang lagi. Nah sama juga kayak sebelumnya, dia selalu ngingetin untuk sisain aku makanan satu ya kayak gitu. Di situ Olive langsung nanya kan, yang kemarin ngapa nggak diambil Amang, katanya oh ya Amang kelupaan enak, nanti hari ini pasti Amang ambil itu katanya. Tapi sama aja Nadia, malamnya Amang Togar nggak datang, dan hal ini terjadi selama berhari-hari. Olive sama kawan-kawan itu sampai udah hafal sama kebiasaan Amang Togar ini. Tiap kali dibuatin nggak diambil, ujung-ujungnya basi makanan tuh. Nah karena takut mubazir, akhirnya khusus untuk Amang Togar mereka sengaja nyisain nasi dan lauk kering, lauk yang kering yang nggak ada kuah besantan kayak gitu. Supaya apa? Supaya bisa tahan sampai malam. Jadi kalau misalnya Amang Togar ini nggak datang nih makanan yang udah disisain tuh nggak basi, bisa dimakan sama kami yang lain Nadia gitu. Sampai kami bikinin yang kering-kering aja. Nah sampailah suatu sore nih si Gugun kawannya si Olive dengan sengaja dia nyicipin makanan yang masih disisihkan sama Amang Togar ini. Gegara lapar, waktu dia balik tetap nggak dimakan sama dia. Waktu itu karena si Gugun ini juga mikir pasti nggak diambil lagi nih sama si Amang gitu kan. Udah aku makan aja lah daripada mubazir. Jadi sama si Gugun itu betulan dimakan tuh nasi sama lauk yang untuk si Amang Togar ini. Nasi sama lauk itu masih kelihatan enak, dicium nggak bau, diituin nggak ada yang lembek apa segala macam, masih aman gitu ya kan. Tapi aneh, begitu masuk ke mulutnya si Gugun ini, rasanya tiba-tiba berubah basi, Dan nggak cuma itu aja, sisa nasi di piring itu yang belum sempat dimakan itu, tiba-tiba langsung berubah lembek, berair, bau. Padahal sebelumnya enggak sama sekali, dia masih enak kok dicicip. Basi ditengok, udah berair itu nasinya. Tapi di situ Gugun masih positive thinking mungkin memang udah basi aja nih, aku kurang ngecek tadi ya kan. Jadi dia belum mikir aneh-aneh. Nah di hari berikutnya Gugun penasaran, dia mau coba lagi tuh makanan yang disisain buat si Amang Togar yang nggak diambil lagi kan. Dicek lagi nih makanannya. Dia lihat waktu itu ada nasi sama sambal kering yang teksturnya masih bagus, udah diaduk-aduk sama dia masih bagus, masih enak baunya ya kan. Tapi lagi-lagi waktu dimakan berubah lagi rasanya, diginiin langsung berair lagi. Barulah di situ Gugun mulai ngerasa ini ada nggak beres ini sama makanannya kan. Cerita lah itu ke kawan-kawannya. Tadi aku tengok makanan yang disisain sama itu kan sama si Amang Togar itu kelihatan masih bagus-bagus aja nih, ya kan. Tapi waktu aku makan tiba-tiba basi. Aku udah 2 kali nyobain kayak gitu, tuh. Dan untuk membuktiin itu besoknya nih Gugun ngajak kawan-kawannya itu buat ngecek si makanan si Amang ini bareng-bareng ya kan. Dan persis sama kayak yang si Gugun bilang waktu ditengok. Ini Gugun nggak sendirian, dia sama kawan-kawan yang lain tuh. Waktu ditengok nggak apa-apa, dicek kan, nggak basi ya ya. Kau cium, nggak bau ya. Nah, coba aku makan. Waktu dikunyah sama mereka, memang basi. Ditengok berair. Bahkan hari-hari berikutnya lebih aneh lagi Tiap kali Olive sama kawan-kawan ini selesai masak dan nyisain lagi makanan untuk Amang Togar, nggak sampai sejam makanannya udah langsung basi. Makanan si Amang Togar aja, makanan yang lain enggak. Dan itu terjadi selama berhari-hari Sampai di satu titik mereka udah nggak mau lagi nyisain makanan untuk Amang Togar. Selain karena suka tiba-tiba basi, Amang Togar kan juga nggak pernah ngambil makanannya ya kan. Dibiarin gitu aja, mubazir, buang-buang makanan. Jadi sejak itu, meskipun tiap pagi Amang Togar ini masih ngingetin kami untuk nyisain makanan, nggak kami lakuin. Nggak, Mang diiyain aja. Tapi besok nggak dimasak sama mereka. Nggak disisihkan sama mereka. Nah dari sinilah kejadian mistis datang nih.